Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kemurahan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19-20 dan 24-25. Tertulis demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Natal di berbagai negara, perayaan Natal diadakan bersama dengan keluarga. Orang tua dan anak-anak berkumpul bersama dengan opa dan oma, makan bersama dan doa bersama. Selain itu juga saling memberikan hadiah Natal satu sama lain. Natal diwarnai dengan sukacita dan kasih dalam keluarga. Salah satu makna dari Natal kelahiran Kristus adalah kasih. Dan kasih itu dinyatakan mulai dari keluarga. Di sini kita membaca saudara bahwa Yusuf tidak melempari Maria, tunangannya, dengan batu ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung. Secara umum pada waktu itu, ada aturan dalam masyarakat Yahudi untuk merajam perempuan yang kedapatan berzina. Dan secara logika di sini, Maria akan dipandang telah berbuat zina karena mengandung. Namun Yusuf tidak menghakimi Maria, dan oleh pemberitahuan dari malaikat Tuhan melalui mimpi, Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Kalau saja Yusuf tidak mempunyai kasih, maka tidak akan ada Natal. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merancangkan pria yang tepat sebagai pasangan Maria. Yusuf dipilih Tuhan karena tulus hati dan beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden, dosa menghilangkan kasih. Adam ketika itu menyalahkan Hawa. Bukan hanya hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak, tapi hubungan antara Adam dan Hawa pun menjadi rusak karena dosa. Tuhan rindu untuk memulihkan kasih antara manusia, dan pemulihan itu dimulai dari dalam keluarga. Melalui Natal, saudara, Tuhan bukan saja menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, tapi Ia juga mau agar kasih antara sesama manusia kembali dipulihkan. Biarlah kita bersikap yang benar seperti Yusuf, yang tidak mempersalahkan Maria, tidak merajam Maria, tidak membinasakannya, tapi mau menerimanya apa adanya. Biarlah melalui Natal kita kembali merestorasi kasih kita kepada sesama, dan memulai restorasi itu dari dalam keluarga kita masing-masing. Milikilah hati yang tulus dan dengar-dengaran pada firman Tuhan, sehingga dengan demikian suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak mengasihi orang tua.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 5 ayat 25 dan 28 tertulis, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Mari para suami, mulailah menyatakan kasih kepada istri, seperti Kristus mengasihi. Tidak perlu menuntut, tapi hendaknya kita memberikan teladan. Mulailah dari diri kita sendiri terlebih dulu, seperti Kristus yang telah mengasihi. Biarlah Natal kali ini sungguh membawa pemulihan bagi keluarga kita masing-masing secara pribadi. Dan kasih Kristus yang selalu mempersatukan dan memperdamaikan satu sama lain. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar untuk mengasihi satu sama lain, terlebih khusus dimulai dari keluarga kami masing-masing. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus menjadi pedoman, patokan dan teladan bagi kami, untuk kami mengasihi tanpa menuntut, mengasihi tanpa menghakimi, tapi menerima dengan tulus hati. Tolong kami ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang rusak dalam hubungan keluarga, tidak ada perdamaian, tidak ada kebahagiaan oleh karena saling menuntut, saling menghakimi satu sama lain. Biarlah lewat Natal, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, dan kasih-Mu ya Tuhan yang memperdamaikan, membangun setiap keluarga untuk senantiasa hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga berkati bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah pemulihan dari Tuhan dan lawatan Tuhan nyatakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan masalah persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan jalan keluar Tuhan nyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.